Di sebuah sudut kota yang tak begitu ramai, ada sebuah warung mie ayam kecil yang terletak di Jalan Merpati. Warung itu dikelola oleh seorang pria paruh baya bernama Darman, yang sejak 10 tahun lalu membuka tempat itu setelah warung mie ayam yang lama tutup karena pemiliknya meninggal dunia. Warung mie ayam itu sederhana, dengan meja kayu dan kursi plastik yang sudah agak usang. Aroma kaldu ayam yang gurih selalu menyambut siapapun yang lewat, dan tak jarang orang-orang yang lewat berhenti hanya karena terpesona oleh bau sedap yang keluar dari warung itu. Namun, di balik warung mie ayam ini, ada cerita yang tak banyak orang tahu. Darman bukanlah pemilik warung yang biasa. Ia memiliki sebuah rahasia yang terpendam di balik keberhasilan warung mie ayam yang selalu ramai pengunjung, meski sudah banyak saingan warung mie ayam yang jauh lebih modern dan terkenal. Keberhasilannya bukan hanya karena mie ayamnya enak, melainkan karena sesuatu yang lebih besar dan gelap. Suatu malam, seorang pria muda bernama Arif memasuki warung tersebut. Ia baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai seorang desainer grafis di sebuah perusahaan percetakan. Keadaan keuangan yang sulit membuat Arif merasa tertekan, dan ia merasa bahwa hidupnya tak punya arah. Tanpa sengaja, ia mendengar percakapan tentang Darman yang katanya memiliki cara untuk memberikan kesuksesan instan bagi siapa saja yang mau bekerja keras. Dia bisa memberimu apa yang kamu inginkan, asal kamu berani menerima konsekuensinya, kata seorang pelanggan lama yang sedang duduk di pojokan warung. Penasaran dan bingung, Arif mendekati Darman setelah warung tutup. Darman sedang membersihkan meja-meja di dalam warung dengan tangannya yang kasar. "Pak Darman, saya mendengar tentang Anda," kata Arif sedikit ragu. "Tentang cara Anda membantu orang-orang. Apakah itu benar?" Darman berhenti sejenak, kemudian menatap Arif dengan mata tajam. "Apa yang kau inginkan, Nak?" tanyanya datar, tanpa ekspresi. Saya ingin kehidupan yang lebih baik," jawab Arif, terbata-bata. "Saya ingin sukses, punya uang banyak, hidup tanpa khawatir." Darman tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Ada jalan yang bisa membantumu, tapi ada harga yang harus kau bayar. Tidak ada yang gratis di dunia ini." Darman membawa Arif ke belakang warung, menuju sebuah ruangan kecil yang hampir tak terjangkau oleh cahaya luar. Di dalamnya, terdapat berbagai benda aneh, patung-patung kecil, lilin-lilin hitam, dan gambar-gambar yang aneh dan menakutkan. Ruangan itu berbau seperti dupa yang menyengat, dan suasananya terasa begitu berat. "Ini adalah tempat yang bisa mengubah hidupmu," ujar Darman sambil mengelus-elus sebuah patung kayu yang terlihat sangat tua. "Tapi ingat, semua ini ada harganya." Arif menatap ruangan itu dengan rasa takut bercampur penasaran. "Apa yang harus saya lakukan?" Darman memberikan sebuah buku kecil dengan sampul berwarna hitam pekat. "Ini adalah panduanmu. Jika kamu ingin menerima pesugihan ini, kamu harus mengikuti setiap langkah yang tertulis di dalamnya. Hanya dengan begitu, kamu akan mendapatkan apa yang kau inginkan." Arif mengangguk, meski hatinya mulai diliputi keraguan. Namun, perasaan frustasi dan keputusasaannya yang mendalam membuatnya melangkah maju tanpa berpikir panjang. Ia menerima buku itu, dan pada malam yang sama, ia mulai membaca isi buku tersebut. Bab pertama dari buku itu menjelaskan tentang ritual yang harus dilakukan untuk memanggil kekuatan dari dunia lain. Semuanya terdengar aneh, tetapi Arif merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia harus berani mengambil langkah ini, meskipun ia tahu bahwa konsekuensinya bisa sangat berat. Setelah mengikuti ritual yang tertulis dalam buku tersebut, hidup Arif mulai berubah. Hari demi hari, ia merasa semakin kuat. Tawaran pekerjaan datang dengan mudah, dan dalam waktu singkat,
ia berhasil mendapatkan proyek besar yang menghasilkan uang lebih banyak daripada yang pernah ia bayangkan. Warung mie ayam Darman juga semakin ramai, dan Arif merasa bahwa keberhasilan ini tak lepas dari bantuan misterius yang diterimanya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Setiap kali ia mendapatkan uang, ada perasaan yang tak nyaman dalam dirinya. Mimpi buruk mulai menghantuinya, dan ia merasakan kehadiran sesuatu yang gelap di sekelilingnya. Ada saat-saat ketika ia merasa seperti diawasi, dan suara-suara aneh terdengar di telinganya. Suatu malam, Arif kembali ke warung Darman, kali ini untuk bertanya lebih lanjut. Darman sedang duduk di meja makan dengan wajah serius. "Pak Darman, ada yang aneh dengan saya," kata Arif dengan suara gemetar. "Setiap kali saya mendapatkan uang, saya merasa semakin kosong, semakin tidak hidup. Apa yang terjadi pada saya?" Darman menatap Arif dengan tatapan yang dalam, lalu menghela napas. "Itulah harga yang harus kau bayar. Kekuatan itu datang dengan beban. Jika kau terus mengambilnya, kau akan kehilangan sebagian dari dirimu. Suatu hari nanti, itu akan menuntut harga yang lebih besar." Arif mulai merasa bahwa ia berada di ujung jurang. Uang yang ia peroleh tidak dapat mengisi kekosongan hatinya, dan mimpi-mimpinya semakin buruk. Ia merasa terperangkap dalam suatu lingkaran setan yang tak bisa ia keluar. Suatu malam, Arif memutuskan untuk berhenti. Ia kembali ke warung Darman untuk mengakhiri semua ini. Saat ia masuk ke dalam warung, Darman sudah menunggunya, seperti tahu apa yang ada di pikiran Arif. "Aku ingin berhenti," kata Arif dengan tegas. "Aku tak bisa melanjutkan ini. Harganya terlalu tinggi." Darman tersenyum sinis. "Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk menghentikannya. Kau sudah terikat pada sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Tetapi, jika kau benar-benar ingin keluar, ada satu cara." Arif mendengarkan dengan cemas. "Apa itu?" "Untuk bebas, kau harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagimu. Pilihanmu, apakah uang dan kesuksesanmu, atau hidupmu yang penuh ketenangan?" Arif berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan semua yang telah ia peroleh dan memilih untuk kembali ke kehidupan yang sederhana. Ia mengembalikan uang dan kesuksesan yang telah datang, bahkan rela mengorbankan semua kekayaan yang ia miliki. Setelah pengorbanan yang dilakukan, Arif kembali ke kehidupannya yang biasa. Meskipun tidak seberhasil sebelumnya, ia merasa jauh lebih damai. Warung mie ayam Darman tetap berdiri, namun Darman kini tampak berbeda. Tidak ada lagi aura misterius yang mengelilinginya. Warung itu seolah-olah kembali menjadi tempat yang biasa, seperti saat pertama kali Arif datang. Arif sadar, terkadang pencapaian yang paling berharga adalah kebahagiaan yang datang dari dalam, bukan dari apa yang bisa kita raih dengan cara yang salah. Dan ia berjanji tidak akan ada lagi jalan pintas yang mengorbankan ketenangannya. Kehidupan yang lebih baik ternyata tidak selalu datang dengan cara instan, tetapi melalui kerja keras dan kejujuran.